Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagian dari matematika diskrit yaitu tentang teori bilangan. Teori bilangan ini sangat berperan penting dalam ilmu komputer ya, terutama dalam keamanan komunikasi yaitu eh, dalam ilmu kriptografi ya. Kelak Anda mungkin akan mempelajarinya atau sekarang mungkin sudah belajar tentang keamanan komputer ya. Di situ eh, ada bidang yang namanya kriptografi ya. Baik, dalam bahasan ini kita akan membatasi diri pada bilangan integer saja. Jadi bisa bilangan bulat positif, bisa bilangan bulat negatif, bisa nol, tapi selain itu tidak kita bicarakan. Jadi kita batasi pada pembicaraan ini hanya pada bilangan bulat saja, ya, yaitu bilangan yang kalau kita daftarkan demikian ya. Baik, sekarang motivasinya begini. Kalau kita membagi suatu bilangan bulat dengan bilangan bulat yang lain yang tidak nol ya, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, hasilnya bisa bilangan bulat. Kasus kedua, hasilnya bukan bilangan bulat. Contoh, bilangan 12 dibagi 6, hasilnya merupakan bilangan bulat, yaitu 12 bagi 2, bagi 6 sama dengan 2 bulat, 2 bilangan bulat. Nah, dalam kondisi demikian maka dikatakan bahwa 6 membagi 12. Jadi kalau 12 dibagi 6 hasilnya bilangan bulat, maka dikatakan 6 membagi 12. Contoh berikutnya, 13 bagi 4. 13 dibagi 4 hasilnya bukan bilangan bulat ya. 3,25 bukan bilangan bulat. Nah, dalam kondisi kedemikian dikatakan 4 tidak membagi 13 ya. Jadi 4 tidak membagi 13. Nah, dari sini kemudian kita perkenalkan konsep istilah membagi. Ya. Definisi satu, misalkan A dan B bilangan bulat, di mana A tidak nol. Ya. Bilangan A dikatakan membagi B jika ada bilangan bulat M, sehingga B-nya sama dengan M kali A. Jadi B sama dengan kelipatan M dari bilangan A. Dengan kata lain, B dibagi A sama dengan M juga boleh begitu ya. Tapi dalam pembahasan teoritis kita lebih suka menggunakan notasi B sama dengan kelipatan bulat dari A. Atau M kali A. M-nya bilangan bulat. Nah, bilangan demikian ya dikatakan bahwa A membagi B. Jadi kalau B dapat kita tuliskan sebagai kelipatan bulat dari bilangan A, maka dikatakan A membagi B. Jika A membagi B, maka kita tuliskan dengan notasi demikian. Ini dibaca A membagi B. Artinya sesuai dengan definisi tadi di atas ya. Dan dibaca A membagi B. Sebaliknya, jika A tidak membagi B, maka kita tuliskan dengan cara demikian. Jadi pemisahnya berupa garis yang diberi di di coret miring ya. Ini dibaca A tidak membagi B. Dengan menggunakan notasi ini kita bisa memberikan beberapa contoh. Misalnya 2 membagi 6. Karena 6 sama dengan 2 kali 3. Kelipatan 3 dari 2. 3 membagi min 12. Karena min 12 sama dengan min 4 kali 3. 3 tidak membagi 5. Mengapa? Karena kita tidak bisa menemukan bilangan bulat M sehingga 5 sama dengan M kali 3. Jadi tidak ada bilangan bulat M yang kalau dikalikan dengan 3 hasilnya sama dengan 5. Nah, ini kondisi di mana 3 tidak membagi
5. Kemudian, misalkan kita punya bilangan integer A, B, dan C dengan A tidak nol. Jika A membagi B dan A membagi C, maka A juga membagi jumlah dari B dan C. Ya, teori yang pertama. Yang kedua, jika A membagi B, maka A juga membagi kelipatan dari B, kelipatan bulat dari B. Atau A membagi B kali C, di mana C sebarang bilangan integer. Jika A membagi B dan B membagi C, maka A juga akan membagi C. Ini teorema tentang bilangan bulat. Yang kedua, jika A membagi B dan A membagi C, maka untuk sebarang bilangan bulat M dan N, A akan membagi jumlah dari perkalian MB ditambah NC. Ya, ini salah satu sifat eh, pembagian dengan bilangan bulat. Contoh, buktikan bahwa jika A membagi satu, maka A-nya itu sama dengan satu atau minus satu. Baik, untuk membuktikan gini, kita gunakan pengalaman kita saja bahwa bilangan bulat yang membagi bilangan satu itu adalah bilangan satu sendiri dan bilangan minus satu. Dengan demikian, A itu akan membagi satu jika dan hanya jika A-nya itu satu atau min satu. Nah, dari uraian di atas kita bisa membuat suatu algoritma yang dinamakan algoritma pembagian. Namun sebelumnya kita lihat dulu yang berikut, contoh berikut ya. Misalnya bilangan 14. Bilangan 14 dapat kita uraikan atau kita tuliskan dalam bentuk demikian. 14 sama dengan 3 kali 4 ditambah 2. Ya, jadi 3 kali 4 ditambah 2 sama dengan 14. Atau 14 sama dengan 3 kali 4 ditambah 2. Jadi kalau 14 kita bagi dengan bilangan 4, jadi 14 dibagi dengan 4, maka kita peroleh hasil baginya 3, 3 yang ini. Dan di suku terakhir di sini ada 2 sisa, namanya sisa. Sisanya 2 ya. Jadi eh, suatu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat lain, maka akan kita peroleh hasil bagi dan sisa. Nah, kalau kita perhatikan, di sini pembaginya 4, sisanya 2. Perhatikan bahwa sisanya itu bilangan yang tidak pernah lebih besar daripada pembaginya. Jadi pembaginya itu selalu lebih besar daripada sisanya, atau sisanya itu akan lebih kecil daripada pembaginya. Jadi sisanya itu paling kecil 0, tapi tidak lebih besar daripada pembaginya. Ya, di sini pada contoh ini sisanya 2, pembaginya 4. Ya, 2 itu terletak antara 0 dan lebih kecil daripada 4. Nah, dari sini kemudian para ahli mengembangkan suatu algoritma yang dinamakan algoritma pembagian. Demikian bunyinya, jika A dan B bilangan bulat, A tidak nol, maka ada bilangan bulat Q dan R, ya, Q dan R bilangan bulat juga, sehingga B sama dengan Q kali A ditambah R. Ya. B-nya sama dengan kelipatan Q dari A ditambah R. Semuanya di bilangan bulat ya. Di sini R-nya selalu lebih besar sama dengan nol, tetapi dia lebih kecil daripada nilai mutlak A. Ya. Tentu ini nilai mutlak A tentu bilangan bulat positif. Nah, di dalam persamaan B sama dengan Q A ditambah R, Q dinamakan hasil bagi dan R dinamakan sisa. Ya. Hasil baginya ditulis dengan
B div A. Jadi B div A itu menyatakan hasil bagi jika eh, B dibagi dengan A, ya, hasil baginya kita namakan dengan atau kita tuliskan dengan notasi B div A. Kemudian R dinamakan sisa. Nah, sisanya itu kita beri notasi khusus, yaitu B mod A. Jadi kita ulangi lagi, kalau kita membagi B dengan A, maka B itu dapat kita tuliskan dengan cara B sama dengan Q kali A ditambah R. Q-nya dinamakan hasil bagi dan biasa dituliskan Q sama dengan B div A. Jadi Q kalau mau dibaca, Q merupakan hasil bagi B dibagi A. R dinamakan sisa atau ditulis R-nya sama dengan B mod A. Jadi B mod A artinya sisa hasil pembagian B dan dibagi A. Baik, kita lihat contohnya. Carilah hasil bagi dan sisanya jika 17 dibagi 5. Ya. Nah, kita cukup menuliskan 17 itu dalam bentuk seperti pada algoritma di atas tadi. Jadi 17 eh, dapat kita tuliskan sama dengan 3 kali 5 ditambah 2 ya. 3 kali 5, 15 tambah 2, 17. Ya. Berarti di sini hasil baginya adalah 3, sisanya 2. Hmm. Atau kalau kita tuliskan 17 eh, div 5 sama dengan 3. Dan 17 mod 5 sama dengan 2. Jadi 3 ini hasil bagi 17 bagi 5. 2 ini merupakan sisanya jika 17 dibagi 5. Contoh berikutnya, carilah hasil bagi dan sisa jika min 21 dibagi 6. Nah, ini bilangan negatif, min 21 ya. Kita lihat penyelesaiannya. Kita lihat bahwa min 21 itu dapat kita tuliskan dalam bentuk min 4 kali 6 ditambah 3. Ya, min 4 kali 6 itu min 24. Supaya sama dengan min 21 harus kita tambahkan dengan 3. Ingat sisanya itu tidak boleh negatif. Jadi di sini tidak boleh negatif, paling kecil 0. Ya. Oleh karena itu, kenapa ini kita ambil min 4 bukan min 3. Kalau min 3 nanti di sini akan negatif ya. Sehingga kita ambil min 4. Jadi dari sini kita peroleh hasil baginya itu min 4, sisanya 3. Ya, ini. Jadi mm, min 21 div 6 itu sama dengan min 4. Hasil baginya 4, min 4 ya. Min 21 mod 6 yaitu sisa pembagiannya adalah 3. Nah, itu tadi tentang algoritma pembagian. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih lanjut tentang bilangan mungkin yang sudah Anda kenal mulai SD atau SMP ya, yaitu yang dinamakan dengan bilangan prima. Ya. Nah, kita mulai dengan contoh. Bilangan 6 membagi 12, ya, karena 12 sama dengan 2 kali 6. Dan juga membagi 18, karena 18 sama dengan 3 kali 6. Ya. Jadi 6 itu membagi 12 dan 6 juga membagi 18. Nah, 6 ini kemudian dinamakan pembagi sekutu bilangan 12 dan 6. Jadi bilangan 12 dan 18. Jadi pembagi sekutu itu membagi dua bilangan di sini ya. Bilangan 12 eh, itu kelipatan 6, bilangan 18 juga kelipatan 6. Sehingga 6 dinamakan pembagi sekutu 12 dan 6. Nah, ini secara umum begini. Bilangan C dinamakan pembagi sekutu bilangan A dan B jika C membagi A dan juga C membagi B. Jadi jika C membagi kedua bilangan A masing-masing A dan B. Contoh lagi, bilangan 4 merupakan pembagi sekutu 12 dan 6.
dan 16 ya. Ya, karena 12 bagi 4 4, 16 bagi 12 bagi 4 3, 16 bagi 4 4 ya. Jadi eh, 4 membagi 12 dan juga 4 membagi 16 sehingga dia merupakan pembagi sekutu 12 dan 4. Pertanyaannya, adakah pembagi sekutu lain dari 12 dan 16 selain 4? Ada. Yang jelas bilangan satu, ya, bilangan satu itu merupakan pembagi sekutu eh, dari 12 dan 4. Demikian juga bilangan 2. 2 juga merupakan pembagi sekutu 12 dan 4. Jadi di sini ada tiga pembagi sekutu bilangan 12 dan 16 yaitu satu, 2, dan 3. Dan 4. Satu, 2, dan 4. Nah, dari ketiga pembagi sekutu tersebut, 4 merupakan pembagi sekutu yang paling besar atau yang terbesar. Ya. Jadi 4 merupakan pembagi sekutu yang terbesar. Nah, 4 itu selanjutnya nanti kita namakan dengan pembagi sekutu terbesar. Definisinya demikian. Bilangan integer positif C dinamakan pembagi sekutu terbesar atau dalam bahasa Inggris greatest common divisor dari A dan B jika pertama C merupakan pembagi A dan B. Jadi merupakan pembagi sekutu A dan B. Yang kedua, setiap bilangan pembagi A dan B adalah juga pembagi C. Ya. Contohnya tadi satu dan 2 pembagi 1, 2 dan 4 pembagi sekutu 12 dan 16. Yang paling besar 4. Maka 2 pasti membagi 4. Satu juga membagi 4. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat penulisan pembagi sekutu terbesar A dan B ditulis dengan GCD AB. Ini singkatan dari Greatest Common Divisor dari bilangan A dan B. Nah, eh, hal yang terkait dengan pembagi sekutu ada teorema berikut ya. Jika A dan B integer dan tidak keduanya nol, maka pembagi sekutu terbesar dari A dan B itu ada, selalu ada. Ya. Selalu ada. Lebih lanjut, eh, ada bilangan N dan M sehingga pembagi sekutu terbesar A dan B itu sama dengan M A ditambah N B. Jadi pembagi sekutu terbesar A dan B itu merupakan kelipatan M dari bilangan A ditambah kelipatan N dari bilangan B. Nah, dari sini kemudian kita bisa mendefinisikan bilangan relatif prima. Nah, integer A dan B dikatakan relatif prima jika pembagi sekutu terbesar A dan B adalah satu. Pembagi sekutu terbesarnya itu bilangan satu. Contoh, bilangan 3 dan 4 relatif prima. Kenapa? Karena pembagi sekutu terbesar bilangan 3 dan 4 itu adalah satu. Ya. Tidak ada bilangan selain satu yang membagi 3 dan 4. Jadi paling pembagi sekutunya adalah satu. Contoh lain, bilangan 5 dan 12 juga relatif prima. Kenapa? Kalau Anda cari bilangan yang membagi 5 dan juga membagi 12 adalah hanya bilangan satu, sehingga pembagi sekutu terbesarnya adalah satu. Bilangan 7 dan 21 tidak. Tidak relatif prima. Mengapa? Karena pembagi sekutu terbesar dari bilangan 7 dan 21 adalah 7 itu sendiri. Ya, bukan satu. Sehingga 7 dan 21 itu tidak relatif prima. Yaitu pengertian bilangan relatif prima. Nah, sekarang kita sampai pada definisi bilangan prima. Bilangan P yang lebih besar dari satu ya dinamakan bilangan prima jika pembaginya hanya bilangan plus satu atau minus satu dan bilangan tersebut yaitu bilangan P atau min P. Jadi eh, kita bisa mengatakan P itu prima jika dia lebih besar dari satu dan kalau A itu sembarang bilangan maka pembagi sekutu P dengan A itu satu atau pembagi
Nah, contoh, bilangan 5 adalah prima. Sebab bilangan yang membagi 5 itu hanyalah plus minus satu dan plus minus 5. Ya. Bilangan-bilangan prima yang lain misalnya 2, 3, 5, 7, eh, 11, 17, dan seterusnya. Ya, kelak bilangan prima itu sangat penting eh, di dalam membangkitkan kunci publik eh, pada komunikasi digital ya. Selanjutnya kita lihat sifat dari bilangan prima. Jika A dan B relatif prima dan A membagi BC, maka pasti A akan membagi C. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika suatu bilangan prima P membagi hasil kali bilangan-bilangan integer, maka dia pasti akan membagi salah satu, paling sedikit satu dari bilangan-bilangan integer tersebut. Kemudian, setiap integer A yang lebih besar daripada satu dapat difaktorkan secara tunggal dengan cara demikian. A itu dapat kita faktorkan dalam bentuk P1 pangkat alfa 1 kali P2 pangkat alfa 2 dan seterusnya sampai dengan kali PR kali pangkat A pangkat R. Di sini P1, P2 hingga PR itu semuanya bilangan prima. Ya, semuanya bilangan prima di mana P1 lebih besar daripada P2, P2 lebih besar dari P3 dan seterusnya. Sedangkan pangkatnya ini eh, bilangan bulat positif ya. Nah, teorema ini merupakan salah satu teorema yang banyak digunakan di dalam eh, masalah yang terkait dengan kunci publik dalam keamanan komunikasi lewat internet ya. Contoh, bilangan 126 itu dapat kita faktorkan dalam bentuk seperti pada teorema 7, yaitu 26 sama dengan 7 kali 3 pangkat 2 kali 2. Coba Anda cek, ini hasilnya sama dengan, kalau ini kita kalikan, 7 kali 9 kali 2, itu sama dengan 126. Di sini faktornya yang sebelah sebelah kanan itu adalah bilangan prima semua. 7 prima, 3 prima, 2 prima. Ya. Ini contoh faktorisasi demikian ini yang banyak digunakan di dalam keamanan komunikasi lewat jaringan. Baik, demikian untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.